Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan ada perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang. Nilai utang piutangnya sekitar 50 miliar rupiah. Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga yakni Rikrik Rizkiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Ternyata perbincangan pencapresan Pak Anies Baswedan makin saja menarik untuk disampaikan. Ternyata polemiknya tidak sekedar yang terjadi antar partai politik pendukung saja, tapi juga menyangkut pihak lain. Salah satunya mantan wakil presiden 2 kali. Beliau Bapak Yusuf Kalla. Isu ini juga dikaitkan semasa Pak Anies saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur tahun 2017 silam. Menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Pak Anies membuat perjanjian dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, yang membocorkan ini semua yakni Pak Erwin. Pak Erwin Aksa, keponakan Pak Yusuf Kalla. Yang semakin bikin kita kepo. Sebelumnya Pak Sandi mengungkapkan bahwa ada perjanjian antara Pak Anies dengan Pak Prabowo. Sewaktu menjadi calon gubernur juga. Artinya saat menjadi cagup, Pak Anies membuat perjanjian dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Dan perjanjian dengan Pak Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Masalahnya yang lumayan krusial. Info Pak Erwin. Pak Anies meminjam duit sampai 50 miliar. Wah, luar biasa nilainya. Uang itu dipakai untuk kebutuhan logistik. Pak Erwin sebagai salah satu tokoh Golkar ditambah keponakan Pak Yusuf Kalla, pasti tahu banyak informasi tentang ini. Bisa jadi nih, karena mampu memenangkan pertarungan kursi pilgub, utang piutang itu dianggap lunas. Hingga sekarang, Pak Anies belum merespon seputar isu perjanjian ini. Baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Sandiaga Uno. Ikuti opini Om Beni sesaat lagi. Pak Anies ini salah satu elit politik yang memang tidak mau terikat dengan siapapun. Dia terbiasa memanfaatkan momentum, memanfaatkan situasi, memainkan gimmick yang membuatnya terbebas dari perikatan yang dibangun dengan dirinya. Pak Prabowo juga tidak berkomentar menyangkut hal ini. Sepertinya Pak Prabowo lebih fokus untuk persiapan pencapresan 2024 dibanding mengejar-ngejar perjanjian yang bisa jadi akan diabaikan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau kita cermati, waktu pilgub dulu itu, sepertinya Pak Yusuf Kalla tidak banyak cawe-cawe. Dan sekarang kita tahu, cukup banyak intervensinya. Perjanjian Pak Anies dan Pak Sandi didorong oleh Pak Yusuf Kalla. Soal pembagian tugas, sepertinya ketika Pak Yusuf Kalla menjadi wapresnya Pak SBY. Kok Pak Yusuf Kalla tidak menyinggung apakah sama Pak Jokowi juga begitu ya? Soal dana 50 miliar. Pak Erwin memastikan sifatnya itu adalah pinjaman. Soalnya Pilgub 2017 dijalani dalam 2 putaran. Pada putaran pertama, Mas AHY langsung KO. Dan cagup yang tersisa Pak Anies dengan Pak Sandiaga Uno serta pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot. Perjanjian pinjaman itu turut disaksikan Pak Erwin dan dibuat oleh pengacara Pak Sandi.
nama pengacara Pak Rikrik Rizkiana yang lumayan membuat kita berpikir kenapa Pak Sandi tidak cerita tentang pinjaman dana 50 miliar waktu Pilgub ya. Pak Sandiaga Uno banyak berbicara soal perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Apa karena mau nagih yang 50 miliar tidak berani atau tidak enak? Pak Fadlizon yang disebut-sebut menulis perjanjian mengakui adanya perjanjian tersebut. Pak Fadlizon bilang ada 7 poin, tetapi semua urusan pilkada. Tidak ada yang terkait dengan Pilpres 2024. Bu, tidak usah ditutup-tutupi. Buka saja. Apalagi jika sudah selesai. Pak Anies Baswedan juga sudah meletakkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Masa tidak mau menjelaskan ke masyarakat? Kalau hanya terbatas pada pilkada, kenapa Pak Sandiaga mengulang-ulang terus soal pinjaman perjanjian itu? Sepertinya Pak Sandi ingin mengirim pesan, jika Pak Anies ini orang yang tidak konsisten memegang janji. Itu yang kita tangkap. Silahkan teman-teman mau memaknai apa. Sementara yang menyimpan dokumen perjanjian itu Pak Dasko. Dan sudah mengakui beliau adanya perjanjian tersebut. Sayangnya Pak Dasko tidak mau mengungkapkan apa saja isi perjanjian itu. Bagi tim Pak Anies, perjanjian itu sudah tuntas alias selesai. Pak Sudirman Said yang masuk tim Pak Anies waktu Pilgub mengakui perjanjian soal beban biaya pilihan gubernur 2017. Tapi sekarang tidak bisa diungkit-ungkit karena saat itu menang. Sedang perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo tidak diketahui oleh Pak Sudirman. Ini menandakan jika di internal tim Pak Anies tidak semua informasi disampaikan apa adanya. Ada hal-hal yang disimpan. Kalau dihubungkan dengan perkembangan yang terjadi di koalisi perubahan, bisa jadi mereka memang masih mencari bohir. Seperti diungkapkan Pak Fahri Hamzah beberapa waktu lalu. Dalam sebuah talk show di channel politik, Pak Fahri menyatakan rencana deklarasi 10 November gagal. Penyebabnya, bandar belum sepakat hingga duit belum terkumpul. Sebesar 20% belum genap. Makanya tidak jadi deklarasi. Kita tahu, hingga sekarang kan juga belum deklarasi. Baik nama koalisi perubahan, parpol pendukung, hingga siapa bakal cawapresnya Pak Anies Baswedan. Semua ini jadi ditarik benang merah. Penyebab semuanya ya karena bandar. Bisa jadi jika bandarnya sudah diperoleh, deklarasi segera dilakukan. Sekarang sudah minggu pertama di bulan Februari. Tapi baru sampai tahap semua anggota koalisi perubahan deklarasi dukungan. Bakal capres mereka Anies Baswedan. Kapan deklarasi koalisi perubahan? Siapa bakal calon wakil Anies Baswedan? Kapan deklarasi lengkap mereka? Tidak ada info sama sekali. Fakta ini makin membuat kita tahu siapa sebenarnya yang sedang membangun, bersepakat, membuat perikatan dengan oligarki. Yang jelas, elit Nasdem, elit PKS, dan elit Demokrat, terutama Dewan Penasehat dan Dewan Suro, bertemu saja belum. Akhir minggu lalu, Dewan Penasehat Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono
Coba dikonfirmasi tentang perkembangan koalisi perubahan. Menolak pertanyaan wartawan. Ayo, teman-teman. Mari kita berhati-hati. Senantiasa mencermati perkembangan politik. Memperhatikan sepak terjang bakal capres yang ada. Ini bukan soal siapa yang mau kita dukung. Tetapi apakah dukungan kita digadaikan ke pihak lain atau tidak. Bisa jadi para oligarki yang jadi bohir capres tidak selalu minta duitnya kembali. Pengusaha-pengusaha besar lebih suka capres yang memenangkan pertarungan, mau melindungi usahanya, mau memprioritaskan perusahaannya, dan mau membackup kepentingan para bohir itu. Disinilah yang menjadikan jangan mudah menjatuhkan pilihan pada calon pemimpin. Yang mudah menggadaikan kekuasaannya pada sembarang orang. Kalau saat mencalonkan saja tidak pernah menganggap kita, bagaimana jika kekuasaan itu sudah di tangannya? Sampai bertemu di Om Ben berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.